Oke, sebelum kita mulai, aku mau menjelaskan tentang panduan acara hari ini. Hai. Ya, yang pertama kita ada pembukaan, lalu sesi kedua itu tentang air Japanese, yang ketiga itu masuk ke materi, setelah itu ada sesi feedback, sesi foto bersama, lalu penutupan, seperti itu. Hai. Oke, langsung aja nih kita kenalan sama sensei kita hari ini. Hai, Kyo no sensei wa Titan sensei desu. Titan sensei, dozo yoroshiku onegai itasumasu. はい、よろしくお願いいたします。改めて、はじめまして。私はティタニアのフェナです。ティタンと呼んでください。私の趣味は折り紙です。Seizawa Sasorisa des. Yoroshiku onegaishimasu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Titan Yanovena. Saya biasa dipanggil Titan. Hobi saya adalah membuat origami. Lalu zodiak saya adalah Scorpio. Ada yang sama Scorpio di sini? Oke, itu aja perkenalan dari aku. Untuk hari ini, aku yang akan bawain materinya. Mohon bantuannya semua. Oke, sebelum mulai, aku bakal jelasin dulu nih secara singkat, apa sih itu air Japanese? Pasti banyak yang bingung kan, tiap kita promosi acara, kenapa sih ada kata-kata air Japanese? Oke, Kak, lanjut. Iya nih. Oke, jadi Art Japanese itu adalah sebuah komunitas untuk mendukung pembelajar bahasa Jepang. Nah, moto Art Japanese sendiri adalah Nihongo Gakushusha ni yoru Nihongo Gakushusha no Tameno. Hai, apa sih artinya? Nah, kalau Nihongo Gakushusha ni yoru itu maksudnya adalah dari pembelajar bahasa Jepang. Jadi orang-orang yang menjalankan semua event di sini pada dasarnya adalah pembelajar bahasa Jepang juga. Lalu yang artinya untuk pembelajar bahasa Jepang, acara-acara yang diselenggarakan oleh kami ini ditujukan untuk pembelajar bahasa Jepang sehingga kita bisa bersama-sama untuk saling mengasah kemampuan bahasa Jepangnya gitu guys. Oke, terus eventnya apa aja sih Kak? Nah, Art Japanese sendiri ada 5 event besar. Yang pertama itu ada seminar dan lesson, seperti yang biasanya kita jalanin setiap hari ya, setiap minggu. Di seminar lesson ini nggak terbatas acara Zoom aja, tapi kita juga ada kegiatan seperti daily vlog atau konten jalan-jalan menggunakan bahasa Jepang, konten karate, dan semacamnya. Nah, untuk yang daily vlog sendiri, ini biasanya kami berkolaborasi dengan orang Jepang atau pembelajar bahasa Jepang yang ada di luar negeri. Jadi kita saling bertukar budaya yang di Indonesia dengan budaya dari negara peserta tersebut. Kalau kita juga ada challenge. Challenge ini adalah event untuk para pembelajar bahasa Jepang untuk saling berkompetisi satu sama lain nih, saling unjuk gigi tentang soal kemampuan bahasa Jepangnya. Nah, event yang bakal kita jalanin itu informasi selengkapnya akan kami share nanti. Oke, mohon ditunggu aja ya pokoknya. Terus event yang berikutnya ini yang paling besar dari program kami adalah Koryukai. Koryukai atau exchange meeting. Nah, itu seperti yang dilihat di layar kalian ya, itu biasanya kami ada pertemuan rutin sebulan sekali bersama pembelajar bahasa Jepang dari seluruh dunia. Ada yang dari Argentina, ada yang dari Brazil, ada yang dari Cina, Korea, dan berbagai negara yang sedang belajar bahasa Jepang juga. Ya pasti seru banget kan. Buat kalian yang mau join event ini, nanti di akhir acara, Kaiza juga bakal jelasin soal acara ini. Lalu yang terakhir itu ada free paper. Free paper ini ada dua hal, versi cetak dan versi website. Jadi nanti kita bakal post artikel-artikel tentang pembelajaran bahasa Jepang, juga artikel-artikel tentang musik Jepang, dorama Jepang, dan sebagainya. Nah, pokoknya ditunggu aja program-program kami berikutnya. Hai. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke materi pertama ya. Udah siap semuanya? Mungkin catatan dari aku aja. Kita siapin alat tulis ya buat yang mau catat, karena di sini mungkin ada yang baru belajar bahasa Jepang, bakal banyak nemuin kata-kata baru nih di sini. Gimana? Udah siap buat masuk ke materi? Hai. Hai, Jumbi des.
Hai, oke desu ne, minasan. Dewa, hajimemashou. Hai. Oh iya, aku mau jelasin juga nih ya. Jadi sesi tanya jawabnya kita ubah dikit nih, biar apa ya bisa memahami materinya dengan baik. Jadi setelah saya menjelaskan soal materinya, kita bisa saling berdiskusi nih. Jadi nanti yang ada pertanyaan bisa langsung raise hand aja. Oke? Oke, kita mulai dari yang pertama, itu cara menghitung. Pertama ini kita akan mempelajari tentang benda-benda yang ada di rumah dalam bahasa Jepang. Ada apa aja sih? Nah, biasanya ada yang punya hewan peliharaan juga kan. Nah, di sini aku mencantumkan dua. Yang paling umum ya, ada anjing dan kucing. Untuk anjing, bahasa Jepangnya inu. Oh ya, semuanya on mic dong, kita ucapin bareng-bareng nih. Inu. Inu semuanya, inu. Inu. Inu, oke. Terus yang kedua, neko. Neko. Neko ya, neko itu artinya kucing. Lalu terebi. 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 Terebi artinya televisi. Lalu yang keempat, beddo. Beddo. Hai. Beddo artinya kasur. Beddo. Lalu berikutnya, eakong. Eakong. Itu AC. Oh ya, ini perlu diperhatikan ya Minasang. Kalau eakong di sini emang huruf N kan, tapi kalau di Jepang itu pelafalan huruf N-nya jadi eng. Jadi ini bacanya bukan eakon, tapi eakong. Hai. Isho ni itemite kudasai. Eakong. Eakong. Hai, seikai desu. Soshite, hong. Hong. Artinya buku. Hai, tsugi wa pasokong. Pasokong. Hai. Artinya laptop. Lalu tsukue. Tsukue artinya meja. Lalu empitsu. Empitsu. Nah, juga nih untuk pelafalannya perlu diperhatikan juga. Tadi N kalau di akhir kan jadi eng. Kalau ini dia bertemu di tengah gitu kan. Jadi bacanya bukan N tapi mirip-mirip M gitu. Jadi empitsu. Hai. Empitsu. Hai, seikai desu. Lalu yang terakhir, kabang. Kabang, ya artinya tas. Kokomade daijoubu desu ka? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kita ulang dari awal lagi ya, bareng-bareng nyebutin bahasa Jepangnya sama-sama. Semuanya on mic dulu ya. Masih banyak yang nggak on mic nih. Yuk on mic dulu. Oke, kita mulai dari atas ya. Inu. Neko. Terebi. Beddo. Eakong. Hong. Pasokong. Oh, erai. Tsukue. Empitsu. Kabang. Hai, subarashi desu ne, minasan. Oke, udah hafal belum nih? Oke, biar makin hafal kayaknya aku mau kuis dulu deh. Coba Kak dimatiin dulu share screen-nya. Oke, siap. Oke, bahasa Jepangnya laptop. Ada yang tahu? Pasokong. Oh, ite. Nan desu ka? Vincent sang. Hai, sugoi desu ne. Bahasa Jepangnya tas. Kabang. Hai, seikai. Kabang. Bahasa Jepangnya AC. Hai, seikai desu. Minasan subarashi desu ne. Udah pada hafal nih kayaknya. Jadi gampang nih. Oke Kak, share screen lagi Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita menyatakan keberadaan benda, ada atau tidak bendanya.
Nah, untuk benda mati, kita menggunakan yang atas ini, ga arimas. Benda ga arimas. Lalu kalau makhluk hidup seperti anjing dan kucing, kita pakainya imas. Ga imas. Benda ga imas. Contohnya, hong ga arimas. Hong itu kata bendanya, hong ga arimas. Ada buku. Kalau ada kucing apa ya? Ada yang tahu? Neko ga arimasu. Neko ga imasu. Hai. Kalau kucing kan tuh makhluk hidup ya, jadi pakainya Neko ga imasu. imas. Jadi Neko ga neko ga imas. Hai, Imas. seikai desu. Hai, kokomade daijoubu desu ka? Ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Arimaseng. Sayang daijoubu desu ne. Dewa, segi. Oke, sekarang kita renshu dulu, latihan dulu nih. Coba buat satu kalimat menggunakan pola yang tadi udah aku kasih tahu. Benda ga arimas atau makhluk hidup ga imas. Ada yang mau coba? Watashi sensei. Dozo. Watashi sensei. Iya, Vincent-san. Hai. Pasokong ga arimasu. Hai, seikai desu. Hai, dozo. Nur Rahmat-san. Hai, watashi desu. Hai, nan desu ka? Koibito ga imasu. Oh, ini nih. Urayamashii na. Ini. Ada yang mau coba lagi? Hai sensei. Watashi sensei. Hai, dozo, dozo. Inu ga imasu. Hai, seikai desu. Wah, udah pada pinter-pinter nih. Kayaknya paling gampang ya materinya ya. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kokomade daijoubu desu ka? Shitsumon arimasu ka? Nakattara suzukimashou. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Masuk. Yang kedua adalah cara menghitung. Oke, udah siap cara menghitung? Sebelum kita masuk ke materinya nih, kita pemanasan dulu. Apa nih pemanasannya? Pemanasannya kita coba berhitung dasar menggunakan bahasa Jepang. Ada yang udah tahu sebelumnya? Ada sensei. Wah ya, wah. Udah jago-jago ini. jago-jago. Oke, kalau gitu kita ucapkan bersama-sama ya. Kita nyalain mic-nya semua. Hai. Oke. Ichi. Ichi. Ni. Ni. Sang. Sang. Yong. Yong. Shi. Shi. Go. Go. Roku. Roku. Nana. Nana. Kichi. Shichi. Hachi. Hachi. Kyu. Kyu. Ju. Ju. Oke, subarashi desu ne. Oh ya, di sini untuk penyebutan angka 4 dan 7 itu ada dua. Yang satu menggunakan yong, yang satu menggunakan shi. Lalu untuk angka 7 ada nana dan shichi. Tapi kalau semisal kalian disuruh berhitung biasa 1 sampai 10, pakai yang pertama aja nggak apa-apa. Jadi pakai yon sama nana. Kokomade daijoubu desu ka? Shitsumon arimasu ka? Ada pertanyaan nggak di warming up ini? Sugi sensei. Oke, jouzu desu ne. Hai, sugi ikimashou. Oke, sekarang kita bakal belajar cara menghitung benda secara umum. Sebenarnya nih, oke, sebelum masuk ke materi ya, aku kasih penjelasan dikit-dikit nih. Jadi sebelum selain menghitung benda seperti yang ada di sini, sebenarnya ada banyak cara untuk menghitung benda. Seperti dalam bahasa Indonesia sendiri kan, kalau menghitung kertas pakainya apa? Lembar, ya kan?
Jadi ada macam-macam gitu. Kalau buku pakainya eksemplar. Nah, di Jepang sendiri juga sama. Untuk menghitung buku ada sendiri, untuk menghitung kain ada sendiri, dan semacamnya. Nah, ini kita menghitung secara global, yang umum banget dulu. Nah, untuk menghitung yang paling umum ini, 1 sampai 10 ada penyebutan khususnya. Penyebutan khususnya bisa dilihat di layar ya. Oke. Wah, iya bener banget nih. Pasti kalian pada suka nonton anime kan? Kalau hitungan kayak gini mah gampang insya Allah. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya. Hitotsu. Hitotsu. Hai, artinya 1 buah. Hitotsu. Yang kedua, futatsu. Shoni. Futatsu. Hai. Futatsu artinya 2 buah. Mitsu. Mitsu artinya 3 buah. Lalu yotsu. Hai, artinya 4 buah. Lalu itsutsu. 5 buah. Lalu mutsu. Artinya 6 buah. Lalu nanatsu. Artinya 7 buah. Lalu yotsu. Artinya 8 buah. Lalu kokonotsu. Kokonotsu janai yo. Kokonotsu. Oh. Hai. そして最後はと。To artinya 10 buah. Ini untuk menghitung yang jumlahnya 1 sampai 10 ya. Kalau jumlahnya lebih dari ini, menggunakan angka biasa aja. Misal 11 kita pakai juichi, 11. Kalau 100, hyaku gitu. Tapi untuk yang jumlahnya antara 1 sampai 10, kita pakai penyebutan yang khusus ini. Komade, daijoubu desu ka? Sensei, semoga arimasu. Hai, so. Saya pernah dapat di buku Sensei kalau hitungannya seperti ini juga bisa dipakai untuk menyebutkan umur. Iya kah Sensei? Umur kalau secara umum jujur saya kurang tahu ya. Tapi kalau umur biasanya kita pakai sai. Nah, itu Isai, juga. nisai, yongsai dan semacamnya. Nanti penyebutannya beda sendiri. Kalau yang umur 20 kan hatachi. Itu beda lagi ya. Ini untuk yang menghitung secara umum, secara global. Kayak misal ada buku 3 buah dan semacamnya. Daijoubu desu ka, Rahmat-san? Ya Sensei, mau ada jauh desu. Oke, sebelum kita lanjut, kita fukushu lagi ya. Semuanya nyalain mic-nya, kita ucapin dari 1 sampai 10 bareng-bareng. Junbi wa ii desu ka? Udah siap? Hai. Hai. Hitotsu. Futatsu. Mitsu. Yotsu. Itsusu. Mutsu. Nanatsu. Yotsu. Kokonotsu. To. Hai, subarashii desu ne, minasan. Ii desu ne. Nanatsu, jadi kelihatan anime, Nanatsu Taizai. Oke, lanjut. Maaf, wibu soalnya. Oke, kita masuk ke pola kalimatnya ya. Nah, di pola kalimat ini, tadi pola sebelumnya kan hanya benda ga arimas. Sekarang kita tambahin nih jumlahnya. Nah, jumlahnya itu diletakkan di depannya arimas. Misal, honga futatsu arimas. Ya, jadi benda, lalu partikel ga, jumlahnya arimas. Misal contoh lain, pasokon ga kokonotsu arimas.
kanemochi ceritanya ya, orang kaya, dia punya laptop itu 9 buah gitu. Pasokonga kokonotsu arimasu. Kokomade daijoubu desu ka? Ada pertanyaan nggak? Sensei, Shitsubon ga arimasu. Hai, dozo. Begini Sensei, saya sudah pelajari tentang penyebutan jumlah kayak gini ya Sensei. Nah, Oh, yang ya. setahu saya kalau alat elektronik dan kendaraan dia pakai dai. Jadi nidai, sandai. Iya, benar sekali. Nah, Kenapa pasokon, gitu? Iya, gini-gini. Tadi kan di awal saya sudah bilang ya, kalau ini perhitungan secara umum dulu. Nanti di lain kesempatan kita bakal belajar lebih rinci, kayak menyebutkan hewan itu pakainya hipiki, nipiki. Lalu untuk menyebutkan yang alat elektronik besar seperti AC, laptop, komputer, kita bisa pakai dai, ichidai, nidai, sandai. Lalu kalau buku pakainya satsu. Ini ada luas banget pokoknya guys. Persis banget kayak bahasa Indonesia kan. Kita nggak mungkin nyebut buku satu buah kan, nggak mungkin kan. Kita pakainya buku satu eksemplar. Ini persis banget kayak bahasa Indonesia. Jadi mungkin di next kesempatan ya kalau kita ada waktu, kita bisa ketemu lagi dan ngebahas ini secara detail ya. Kayak yang tadi diomongin sama Kak Nur Rahmat Sang, yang kalau menggunakan benda-benda besar elektronik itu menggunakan dai. Terima kasih atas informasinya, Nur Rahmat Sang. Ini biar yang baru belajar bahasa Jepang, biar nggak bingung dulu. Jadi kita pakainya yang futatsu, hitotsu, seperti itu. Komade daijoubu desu ka? Ada pertanyaan lagi? Daijoubu to omaimasu. 大丈夫はい。です。では、次に行きましょう。はい。次は復習ですね. Oke, kita bakal latihan lagi nih. Membuat kalimat dengan pola kalimat yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi. Polanya benda ke jumlah arimas. Ada yang mau coba? Watashi sensei. Hai, dozo. Sukue ga to arimasu. Mau ichi onegai shimasu? Sukue ga to arimasu. Hai, seikai. Ada yang mau coba lagi? Arisha-san, coba bikin kalimat. はい。私は本があります。 Ikutsu arimasu ka? Ada あ、 berapa? はい。すみません。9つがあります。 Kokonotsu arimasu. は。はいい。本が9つがあります。 Kokonotsu. Honga kokonotsu arimasu. はい。 Jumlahnya setelah partikel ga ya. はい。はい。 Oke. Shitsumon arimasu ka? Daijoubu desu ka? Ada pertanyaan nggak? Daijoubu desu. Hai. Dewa, sugi ikimashou. Wah, kita udah sampai ke pola yang ketiga nih. Masih semangat nggak? Semangat. Oke, bagus, bagus. Kita lanjut ya. Yang ketiga adalah menyatakan letak benda. Nah, sebelum kita masuk ke pola kalimatnya, seperti biasa ini ada list dulu ya. Atarashi kotoba, kosakata baru yang menyatakan posisi atau letak. Nah, itu ada 4 ya, utamanya ada 4. Ntar kalau yang lain-lain kita bisa bahas lebih rinci di pertemuan berikutnya. Yang kita pelajari di sini 4 utama ini ya. Yang pertama ada ue, naka, shita, artinya atas, lalu tengah atau dalam, bawah, dan samping. Issho ni itte kudasai. Mic on ni shite onegai shimasu. Mic-nya dinyalain dulu, kita ngucapin bareng-bareng. Junbi wa ii desu ka? はい。 Ue, Ue, naka, naka, 中、 shita, shita, yoko. yoko. Hai. Ii desu ne. Kokomade daijoubu desu ka? Untuk
Kotobanya, ada yang mau ditanyakan? Daijoubu sou desu ne. はい。では、次に行きましょう。はい。 Oke, sekarang kalimatnya agak panjang nih. Tadi kan kita sudah belajar menyatakan keberadaan benda. Sekarang habis itu menyatakan jumlahnya. Sekarang kita menyatakan posisi bendanya ada di mana gitu. Nah, untuk menyatakan posisi nanti setelah letaknya no terus posisinya, lalu ni, lalu benda satu ke arimas. Contohnya langsung ke contoh kalimat aja ya. Contohnya adalah sukue no ue ni kabang ga arimasu. Sukue no ue artinya di atas meja. Sukue artinya meja, ue atas. Sukue no ue artinya di atas meja. Wakarimasu ka? Setelah posisinya kita sebutkan, kita gunakan partikel ni. Jadi sukue no ue ni. Lalu diikuti kata benda. Kalian mau nunjukin apa sih yang ada di atas meja itu? Kabang. Kabang ga arimasu. Makanya kalimatnya menjadi sukue no ue ni kabang ga arimasu. Do deshou ka? Daijoubu desu ka? Semua arimasu ka? 私は大丈夫です。いいですね。質問がなかったら復習しましょう。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。次行きましょはい。う。Oke, sekarang seperti biasa nih kita buat pola kalimat menggunakan pola kalimat yang kita pelajari sebelumnya. Ada yang mau coba? Hai, dozo, Vincent-san. Kabang no naka ni pasokon ga arimasu. Hai, seikai desu. Ada yang mau coba lagi? Hai, dozo, Nurahmat-san. Kisah Teknoma ini neko ga Neko ga imasu. Hai, neko makhluk hidup jadi pakainya imas. Hai, tadi banyak kosakata yang tidak kita pelajari di sini ya, sepertinya Nurahmat-san udah jozo banget. Kalau sekalian dong dikasih tahu artinya tadi apa ke teman-teman? Yang mana ya Sensei? Yang tadi kamu katakan. Kisah Teknoma ini artinya di depan kafe ada kucing. Hai, seikai desu. Kisateng kita udah pernah belajar di minggu sebelumnya ya, kotobanya ketika dengan Kak Syafa. Ada yang masih ingat? Bagus sekali. Ada yang mau coba lagi? Terakhir. Watashi. Hai, dozo. Sukue no ue ni enpitsu ga arimasu. Hai, seikai desu. Subarashi desu ne. Minasan jouzu desu yo. Kayaknya tanpa seminar udah bisa. Oke, lanjut, Kakak. Oke, jadi hari ini kita udah belajar 3 pola kalimat. Apa aja tadi? Ada yang mau fukushu? Fukushu itu mengingat kembali, latihan kembali. Apa aja ayo tadi pola kalimatnya? Ya, bisa Raisen yang bisa. Oke, udah biar gak kelamaan nih durasi juga ya. Yang pertama itu ada menyatakan keberadaan benda. Pola kalimatnya menggunakan ga arimasu. Contohnya, hongga arimasu. Lalu pola yang kedua itu menyatakan jumlah benda. Menggunakan pola yang sama, ga arimasu, tetapi sebelum arimasu ada jumlah bendanya. Misal, kabang ga futatsu arimasu. Ada 2 tas.
Kalau yang ketiga, yang barusan kita pelajari, menyatakan letak benda. Pola kalimatnya, apa ya berarti? Benda no posisi ni, benda utama ga arimas. Wah, ribet banget nih ngomongnya. Ya, contohnya tadi ya, sukue no ue ni enpitsu ga arimas. Sukue no ue ni itu posisinya di atas meja. Untuk pola kalimat bahasa Jepang memang kebalik dari bahasa Indonesia ya. Jadi kita harus mikirnya dibalik juga. Sukue no ue ni di atas meja. Enpitsu ga arimasu. Enpitsu itu pensil. Jadi di atas meja ada pensil. Hai. Kita udah belajar 3 bunpo hari ini. Komade daijoubu deshou ka, minasan? Hai, daijoubu sou desu ne. 大丈夫です。はい。では、今日の勉強はここまでです。はい。ありがとうございました。次は、エーザさん、お願いします。Hai. Wah, Titan itu素晴らしいですよね. Hai, minasan, tidak terasa kita sampai di penghujung. Sayang sekali waktu kita hari ini tuh terbatas sampai sini saja. Tapi tenang, minasan, minggu depan kita bakalan ketemu lagi di hari dari minasan dan jam yang sama untuk Nihongo lesson. Gitu. Minasan, jangan lupa ya untuk hadir di event kita yang lain juga. Atau mau belajar bahasa Jepang aja juga bisa, atau mau ikut seminar juga bisa. Mungkin Minasang bahkan ada yang tertarik untuk jadi presentator. Iya, pembicara, presentator gitu bisa banget hubungi aku. Siap. Hai. じゃあ、皆さん、今日はありがとうございます。参加してくれてありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。また明日。また明日。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またお会いしましょう。また会いましょう。ライブが終了。3、2、1。Bye-bye.